Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dengan AKM. Mungkin di antara kalian juga sudah banyak yang tahu ya tentang AKM ini. Asesmen kompetensi minimum itu akan menjadi asesmen nasional yang akan menjadi pengganti dari UNBK. Seperti apa sih soal AKM itu? Oke, langsung saja kita bahas di video berikut ini. Kita masuk ke soal yang pertama. Sekolah vokasi adalah jenjang pendidikan khusus yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dengan program khusus. Misalnya SMK, politeknik atau program diploma, serta lembaga kursus dan pelatihan atau LPK. Sekolah vokasi mendidik siswa untuk terjun dalam dunia kerja dengan penguasaan keahlian khusus. Pada suatu kursus yang baru dibuka, murid baru yang mendaftar setiap bulan bertambah secara konstan. Murid baru yang mendaftar pada bulan kedua dan keempat ada 20 orang. Sedangkan murid baru yang mendaftar pada bulan kelima dan keenam ada 40 orang. Pernyataan yang sesuai adalah, nah, soal nomor 1 ini, kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya bisa kita lihat pada setiap bulan bertambah secara konstan. Artinya bahwa soal nomor 1 ini berkaitan dengan materi barisan aritmatika. Nah, kemudian di sini murid baru yang mendaftar pada bulan kedua dan keempat ada 20 orang. Artinya bahwa di sini U2 ditambah dengan U4 sama dengan 20. Kemudian murid baru yang mendaftar pada bulan kelima dan keenam ada 40 orang. Nah, kalau yang kedua ini berarti artinya U5 ditambah dengan U6 sama dengan 40. Nah, dari dua persamaan tersebut, kita bisa mencari jawabannya dari pernyataan yang sesuai dengan soal nomor 1. Nah, persamaan yang pertama tadi, murid baru yang mendaftar pada bulan kedua dan keempat ada 20 orang. Artinya, U2 ditambah U4 sama dengan 20. Kita jabarkan terlebih dahulu. U2 ditambah U4. Kita cari dulu untuk yang suku kedua. Kita ingat lagi bahwa suku ke N dari barisan aritmatika itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Jadi jika suku kedua maka sama dengan A ditambah 1B. Kemudian jika suku ketiga berarti sama dengan A ditambah 2B. Jika suku ke-8 maka A ditambah 7B. Tinggal suku keberapa kita kurangi dengan 1. Balik lagi ke yang suku kedua. Suku kedua berarti di sini adalah A ditambah dengan B. Kemudian ditambah dengan suku keempat. Suku keempat berarti A ditambah 3B. Sama dengan 20. Nah, A ditambah A berapa? A ditambah A berarti sama dengan 2A. Kemudian di sini B ditambah 3B, maka hasilnya adalah 4B. Sehingga 2A ditambah 4B sama dengan 20. Itu untuk yang persamaan pertama. Kemudian untuk yang persamaan kedua. Tadi pada soal bahwa murid baru yang mendaftar pada bulan kelima dan bulan keenam ada 40 orang. Sehingga U5 ditambah U6 sama dengan 40. Nah, untuk U5 berarti rumus barisan aritmatikanya bagaimana? Untuk U5 berarti A ditambah 4B. Kemudian ditambah dengan U6. U6 berarti A ditambah 5B. Kemudian di sini sama dengan 40. Nah, A ditambah A maka sama dengan 2A. Kemudian 4B ditambah 5B maka hasilnya 9B. Sehingga 2A ditambah 9B sama dengan 40. Dari persamaan pertama dan kedua tadi, kita bisa menentukan nilai A maupun B.
bisa menentukan suku pertama dan juga bedanya. Kita bisa eliminasikan dan substitusikan. Yang pertama di sini kita akan mengeliminasi salah satu variabelnya. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua, 2A ditambah 4B sama dengan 20, kita kurangkan dengan 2A ditambah 9B sama dengan 40. Nah, 2A dikurangi 2A, maka hasilnya 0. 4B dikurangi 9B, maka hasilnya negatif 5B. Kemudian sama dengan 20 dikurangi 40, maka hasilnya adalah negatif 20. Sehingga B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5, sama dengan 4. Bedanya sudah ketemu 4, maka kita tinggal mencari suku pertamanya. Bisa kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang pertama, berarti di sini 2A ditambah 4B sama dengan 20. 2A ditambah 4, bedanya tadi sudah ketemu 4, sama dengan 20. 4 dikalikan 4, maka hasilnya 16, sehingga 2A ditambah 16 sama dengan 20. 2A sama dengan 20 dikurangi 16, 2A sama dengan 4, dan A-nya sama dengan 2. Nah, kembali lagi ke soalnya. Barusan kita sudah mencari untuk nilai A atau suku pertama dan B atau beda. Diperoleh bahwa suku pertamanya adalah 2 dan bedanya adalah 4. Berarti pernyataan yang sesuai adalah murid yang mendaftar pada bulan pertama ada 2 orang dan setiap bulan bertambah 4 orang. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang D. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Amatilah kembali permasalahan soal nomor 1. Banyak murid kursus tersebut dalam 10 bulan pertama adalah titik-titik orang. Nah, soal yang kedua ini masih berkaitan dengan soal yang nomor 1 tadi. Nah, pada soal nomor 1 tadi, kita peroleh bahwa suku pertamanya itu 2, kemudian bedanya 4. Sehingga kalau di sini yang ditanyakan banyak murid kursus dalam 10 bulan pertama. Artinya yang ditanyakan adalah S10. Nah, di sini masuknya ke materi deret aritmatika. Sehingga Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Kemudian karena yang ditanyakan S10, maka S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikalikan 2, A-nya diperoleh 2, ditambah N-nya 10, dikurangi 1, bedanya sudah diperoleh 4. Sehingga 10 dibagi 2 hasilnya 5, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4, ditambah 10 dikurangi 1 hasilnya 9, kemudian dikalikan 4. Nah, di sini 9 dikalikan 4, maka hasilnya adalah 36. Sehingga sama dengan 5 dikali 4 ditambah 36. 4 ditambah 36, maka hasilnya adalah 40. Kita kalikan dengan 5, maka sama dengan 200. Jadi, banyak murid kursus tersebut dalam 10 bulan pertama adalah 200 orang. Kemudian soal yang ketiga, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter seperti pada gambar. Bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian semula. Begitu seterusnya. Berapa meter panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti? Nah, di sini bola ini dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Kemudian jatuh, terus memantul sampai bolanya berhenti. Dan ketinggian bola setelah memantul yaitu 3/5 dari ketinggian sebelumnya.
Nah, ketinggian yang pertama tadi, 10 meter tadi, itu kita misalkan sebagai A, dan rasionya itu adalah pantulannya, atau tadi 3/5. Dan perhatikan, pada setiap lintasan, ini dilalui 2 kali. Misal, lintasan ini dengan ini, kan tingginya sama ya. Kemudian bagian sini dengan bagian sini, tingginya juga sama. Bagian sini dengan sini juga sama. Ini juga sama, ya kan? Jadi, setiap lintasan itu dilalui 2 kali, kecuali lintasan yang pertama. Karena setiap lintasan yang tingginya sama itu dilalui 2 kali oleh bola, maka panjang lintasannya adalah 2 kali esta hingga. Tapi di sini ketinggian pertamanya hanya 1 kali. Jadi 2 esta hingganya kita kurangi dengan A. Bagaimana kalau misalkan bolanya dari bawah? Kalau misalkan bolanya dimulai dari bawah, dilempar ke atas, berarti tidak usah dikurangi dengan A. Tapi karena di soal ini dimulai dari atas atau dijatuhkan ke lantai, maka 2 esta hingganya kita kurangi dengan A. Karena ketinggian awal hanya muncul 1 kali. Nah, 2 esta hingga dikurangi A. Esta hingganya kita ganti dengan A per 1 dikurangi R. Kemudian dikurangi dengan A. Sama dengan 2. Kita kalikan dengan A-nya 10, dibagi 1, dikurangi R-nya 3/5, dikurangi A-nya 10. Sama dengan 2 dikali 10, kemudian 1 dikurangi 3/5, maka hasilnya adalah 2/5 dikurangi dengan 10. Kemudian 2 dikali 10 dikalikan dengan 5/2. Di sini 10 per 2/5-nya kita rubah menjadi 10 kali 5/2. Kemudian dikurangi 10. Nah, 10 dikali 5/2, maka hasilnya adalah 25. Berarti sama dengan 2 dikali 25 dikurangi 10. 2 kali 25, maka hasilnya 50. Kita kurangkan dengan 10, berarti sama dengan 40. Atau bisa juga menggunakan cara, di sini ketinggian semulanya adalah 10 meter. Dengan pantulan bolanya adalah 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Nah, mari kita perhatikan pada pantulannya. Angka pembilang, yaitu 3, kita misalkan sebagai A. Dan penyebutnya, yaitu 5, kita misalkan sebagai B. Sehingga kita bisa menemukan panjang lintasannya dengan B ditambah A dibagi B dikurangi A dikalikan dengan ketinggian. Berarti sama dengan 5 ditambah 3 dibagi 5 dikurangi 3 dikalikan dengan 10. 5 ditambah 3 maka hasilnya 8 dibagi dengan 5 dikurangi 3 maka hasilnya 2 dikalikan dengan 10. 8 dibagi 2 berarti sama dengan 4. Kita kalikan dengan 10 maka hasilnya sama dengan 40. Jadi, panjang lintasan bola tersebut ketika sampai berhenti adalah 40 meter. Nah, itu dia barusan 3 contoh soal untuk asesmen kompetensi minimum tingkat SMK, SMA maupun MA, materi, barisan, dan deret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.